Sinta-Sitorus. Saya di sini akan mempresentasikan tentang deadlock. Sebelumnya kita akan menjelaskan pengertian tentang deadlock. Pengertian deadlock ialah keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu meminta resource untuk waktu yang tidak terbatas lamanya. Analoginya seperti pada kondisi di jalan raya, di mana jalan raya terjadi kemacetan parah. Metode untuk menangani deadlock. Pada prinsipnya kita dapat menangani deadlock dengan beberapa cara, yaitu 1. Menggunakan protokol untuk mencegah atau menghindari deadlock, memastikan bahwa sistem tidak akan memasuki kondisi deadlock. Kedua, kita bisa mendeteksi terjadinya deadlock lalu memperbaikinya. Ketiga, kita juga bisa mengabaikan deadlock. Hal ini dilakukan pada sistem operasi berbasis Unix. Untuk memastikan sistem tidak memasuki deadlock, sistem dapat menggunakan pencegahan deadlock atau menghindari deadlock. Penghindaran deadlock membutuhkan informasi tentang sumber daya yang mana yang akan satu proses meminta dan beberapa lama akan digunakan. Dengan informasi tersebut, dapat diputuskan apakah suatu proses harus menunggu atau tidak. Hal ini disebabkan oleh keberadaan sumber daya, apakah ia sedang digunakan oleh proses lain atau tidak. Jika sebuah sistem tidak memastikan deadlock akan terjadi dan juga tidak didukung dengan pendeteksian deadlock seperti pencegahannya, maka kita akan sampai pada kondisi deadlock yang dapat berpengaruh terhadap performance sistem karena sumber daya tidak dapat digunakan oleh proses sehingga proses-proses yang lain juga terganggu. Akhirnya sistem akan berhenti dan harus di-restart. Pencegahan deadlock. Pencegahannya sebagai berikut. 1. Masalah mutual eksklusif. Kondisi ini tidak dapat dilarang. Jika akses perlu bersifat spesial atau satu proses, maka hal ini harus didukung oleh kemampuan sistem operasi. Jadi diusahakan agar tidak menggunakan kondisi spesial tersebut sehingga dapat mungkin deadlock akan dihindari. Kedua, masalah kondisi menunggu dan memegang penanggulangannya deadlock. Dari kondisi ini lebih baik dan menjanjikan, asalkan kita dapat memegang sumber daya untuk menunggu sumber daya lain. Kita dapat mencegah deadlock. Caranya ialah dengan meminta sumber daya yang ia butuhkan sebelum proses berjalan. Tapi masalahnya, sebagai proses tidak mengetahui keperluan sebelum ia berjalan. Jika untuk mengatasi hal ini, kita dapat menggunakan algoritma Benkir. Sistem operasi atau sebuah protokol mengatur hal ini. Hasil yang dapat terjadi adalah sumber daya lebih bagus dispesifikasikan dan kelaparan sumber daya atau proses yang membutuhkan sumber daya yang banyak harus menunggu sekian lama untuk mendapatkan sumber daya yang ia butuhkan. Masalah lingkaran tunggu. Masalah ini dapat ditangani oleh sebuah protokol yang menjaga agar sebuah proses tidak membuat lingkaran siklus yang dapat mengakibatkan deadlock dengan cara memberikan penomoran keadaan sumber daya. Dan bila suatu proses meminta sumber daya lagi, maka ia harus dapat meminta sumber daya yang nomornya lebih tinggi dari yang ia minta sebelumnya. Kesimpulan, pada sistem kebanyakan permintaan sumber daya dilakukan sebanyak sekali aja. Sistem sudah dapat menangani bahwa sumber daya itu aman atau tidak, dalam arti tidak terkena deadlock. Setelah itu baru dialokasikan. Pada deadlock, sistem dilakukan dengan cara memastikan bahwa program memiliki maksimum permintaan. Dengan kata lain, cara sistem ini memastikan terlebih dahulu bahwa sistem akan selalu dalam kondisi aman, baik mengadakan perintah awal ataupun saat meminta permintaan sumber daya tambahan. Sistem harus berada dalam kondisi aman. Permintaan sumber
Demikian yang dapat saya paparkan mengenai materi menjadi pokok bahasa dalam makalah ini. Sedikit banyaknya, kurang lebihnya saya minta maaf atas penyampaian saya yang salah ataupun tidak dimengerti, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.